Hari ini bagi yang berpuasa dimulai hari Senin sudah ke 11. 11. Bagi yang puasanya memulainya hari Selasa, permulaan Selasa adalah ke 10. Berarti nanti malam ini sudah masuk 10 kedua. Jamaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan wasiat untuk diri sendiri dan kepada jamaah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu, saya yakin sudah hatam beberapa kali, cari sendiri surah apa, ayat berapa, juz berapa. Saya akan membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini kita bisa memberikan judul oleh judulnya sukses yang sesungguhnya, kesuksesan yang hakiki, atau siapapun yang bernama makhluk pasti mati. Macam-macam pokoknya. Atau dunia ini adalah tipuan belaka. Nah, tinggal kasih judul sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala qad qala fi kitabihil azizil karim, kullu nafsin, setiap yang bernafas, setiap yang hidup, ay kullu syai'in, segala sesuatu, apapun namanya selain Allah itu adalah makhluk. Dha'iqatun, setiap jiwa, setiap diri, setiap nafas, dha'iqatun pasti merasakan, mencicipi. Dalam bahasa Arab itu dzauq, nyicip, mencicipi mati. Mencicipi apa? Setiap yang bernapas pasti mati. Setiap yang hidup pasti mati. Sampai ada nyanyiannya itu kan. Raja-raja mati, orang miskin mati, orang kaya mati, anak muda mati, orang tua mati, kakek-kakek mati, nenek-nenek mati, tua renta mati semua, anak kecil mati. Semua pasti mati. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, ending kematian kita ini dalam kondisi bagaimana? Ini yang belum jelas. Ada seorang ulama Ahlul Quran namanya Ibnu Amir rahmatullah alaih radhiyallahu anhu warda. Beliau menyatakan di dalam kitabnya, segala hajat saya sudah terpenuhi. Menjadi ulama kaliber internasional sudah. Menjadi ulama Al-Quran sudah. Santrinya banyak sudah. Jadi orang kaya sudah.
haji ke Baitullah, ziarah ke Mekah, Madinah, sudah semua. Hanya satu yang belum pasti, yang belum diterima, belum ada kepastian doanya itu diterima. Yang lain cuma harapannya sudah semua. Itu apa? Mati husnul khatimah, ini belum jelas. Pernahkah kita berpikir bagaimana episode terakhir daripada kehidupan kita di dunia? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Coba ditanya pada diri sendiri yang sudah usia 50. Ya, yang kelasnya sama dengan saya 50-an. 50-an, berarti saya lebih. Tanya, apakah 50 tahun yang akan datang saya masih ada? Coba tanya. 50 tahun yang lalu saya belum ada. Apakah 50 tahun yang akan datang saya masih ada? Pernah nggak nanya kita? Maka kata Rasulullah, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Ingat bahwa alam itu ada 5. Ada berapa alam? Ada 5. Alam ruh. Di alam ruh itu seluruh ruh ditanya oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Hei roh, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka seluruh yang bernama roh itu, cikal bakal manusia, menjawab, qalu. Mereka berkata, bala, iya ya Allah, engkau adalah Tuhan. Jadi tidak ada satupun roh yang berada di alamnya pada saat itu yang tidak mengakui ketuhanan Allah. Allah sebagai Rabb. Kemudian kata Kiai Zainuddin MZ, hasil kerjasama yang baik antara ayah dan ibu, akhirnya sang ibu hamil. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau di dalam hadis riwayat Muslim, 40 hari berupa nutfah, segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Berapa semua? 4 bulan. 120 hari. Maka Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh yang tadinya berada di alam ruh tadi, alam dzarrin. Ditiupkan ke cikal bakal manusia yang sedang berada di alam perut, alam kedua. Masuk ruh. Maka kata Imam Ghazali, dinyatakan siapapun namanya, kalau ada seorang ibu yang hamil, kemudian aborsi, ketika kandungan sudah usia di atas 3 bulan, itu sudah termasuk pembunuh. Kalau masih di bawah 1 bulan, masih segumpal mani. Kalau sudah 4 bulan, sudah jadi ruh, sudah jadi makhluk. Berapa banyak ada praktek-praktek aborsi gelap. Itu pembunuh itu. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Setelah masuk di alam ruh, pindah ke alam dunia. Kapan waktunya? Di alam perut, pindah ke alam dunia. 9 bulan 10 hari. Itu normalnya. 6 bulan. Kalau prematur. 4 tahun. Paling lama. Tapi sampai saat ini belum ada yang hamil sampai 4 tahun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah pindah ke alam dunia, maka di alam dunia ini akan mengalami namanya pertumbuhan. Sampai masuk ke alam berikutnya namanya alam kubur. Jadi kita ini sekarang sedang berada di alam dunia. Saya sering mengingatkan makalahnya atau pembahasan yang dibahas oleh Imam Ibnul Jazari. Beliau mengatakan bahwa tingkatan klasifikasi manusia hidup di dunia ini ada 5. Ada 5 apa 4? 5 kelas. 1, yang pertama itu kelas A, kelas 1. Kelas 1 itu berapa tahun ditempuh? 15 tahun. Semenjak lahir sampai umur 15. Itu kelas 1. Kemudian kelas 2, umur 16 sampai umur 30. Ini ada yang kelas 2 ini, kelas 2. Kemudian kelas 3, umur 31 sampai 50. Itu kelas 3. Nanti tinggal dicek sendiri, saya sudah kelas berapa. Sebentar lagi tamat. Kemudian kelas 4. Kelas 4 ini kata Ibnul Jazari umur 51 tahun ke atas sampai umur 70. Jadi disebut masa kanak-kanak umur 1 hari sampai umur 15. Ini yang berperan penting bapak ibunya. Kata Rasulullah, setiap anak yang dilahirkan dalam kondisi bersih, fitrah, tergantung kedua orang tuanya mau dicetak apa anak ini. Kelas 2-nya mau ambil jurusan apa? Kelas 2 maksudnya, ya. Jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Atau tetap bersama orang tuanya dalam Islam. Tergantung di kelas 1 ini. Setelah masuk kelas 2 baru dia punya penentuan. Mau jurusan apa? Jurusan Yahudi, jurusan Nasrani atau Majusi. Tergantung bapak ibunya kata Rasulullah. In abawahu ayyuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kelas 2 umur 16 sampai umur 30. Ini namanya masa muda. Seluruh perbuatannya sudah punya buku